Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di Amazing Class channel saya. Dan seperti biasa saya ingin menjelaskan tentang grammar bahasa Inggris ya. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang simple present. Nah, simple present ini adalah salah satu dari 12 tenses. Dan ini adalah tenses pertama yang wajib untuk kalian pelajari. Jadi apa itu simple present? Jadi simple present itu adalah salah satu bentuk tense ya yang digunakan untuk mengatakan kejadian di masa kini dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Jadi ciri-ciri dari simple present adalah dalam kalimatnya kata kerjanya adalah bentuk kata kerja pertama yaitu verb one. Nah, sekarang yang pertama kita harus membahas tentang struktur kalimatnya atau the structure ya. Dan sebelum kita membahas tentang structure, kalian harus mencamkan atau menaruh ke dalam pemikiran kalian kalimat ini, yaitu masukan dari saya untuk bisa hafal rumus tenses. Fokus saja kepada kata kerja. Dalam tenses hanya kata kerja yang berubah. Jadi fokus saja untuk menghafal kata kerja dalam tenses ya. Jadi fokus untuk ke kata kerjanya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang struktur kalimat, jadi kita akan membahas tentang struktur kalimat positif, ya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat positif dari simple present itu adalah kata kerjanya, kita fokus untuk kata kerjanya. Kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk verb one atau bentuk pertama, dan bisa ditambahkan s atau es, ya. Nanti ada aturannya kapan ditambahkan s dan kapan ditambahkan es, seperti itu. Nah, contohnya adalah I study English every day. Nah, ini menggunakan kata kerja bentuk pertama. Contoh yang kedua, he studies English every day. Nah, ini menggunakan kata kerja bentuk pertama tapi ditambahkan es. Ya, kok bisa? Nanti ada aturannya. Kapan kita menambahkan s atau es. Dan untuk kalimat negatif itu kita menggunakan do not atau does not. Terus plus verb one. Nah, do not sama does not ini apa sih? Nah, do jadi do atau does atau ini ya yang di bawah ini adalah auxiliary. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata bantu untuk kata kerja, yaitu kalau do sama does itu kata bantu untuk membuat sebuah kata menjadi membuat sebuah kalimat menjadi kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat negatif dari simple present, kita harus menambahkan do atau does. Atau kalau kita ingin membuat kalimat interrogatif, kita harus menambahkan does, do atau does ya. Jadi kalau negatif contohnya adalah they don't study English every day. Nah, kapan kita menggunakan don't? Ya, do not disingkat menjadi don't. Does not disingkat menjadi doesn't. Terus kalimat yang kedua, contoh kedua, she doesn't study English every day. Nah, kapan kita menggunakan don't sama doesn't? Itu ketika sama aturannya ketika kapan kita menambahkan s atau es. Kita menggunakan don't ketika subjeknya ini adalah subjek I, you, she, he, it. I, you, Dewi. Kalau doesn't ketika subjeknya adalah she, he, it, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk interrogatif itu menggunakan do atau does, kemudian subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama ya. Seperti ini. Do you study English every day? Terus yang kedua, does he study English every day? Nah, kalau kalian lihat di sini ada perbedaan antara yang kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang kalimat positif itu kata kerja bisa berbentuk ditambahkan es, studies. Sedangkan kalau di kalimat negatif itu sudah tidak ada penambahan s atau es. Nah, karena s atau es itu sudah digantikan oleh does. Jadi ketika dia subjeknya adalah she, he, it, maka sudah ditambahkan doesn't sebagai pengganti tambahan s atau es. Ataupun interrogatif sudah ada does yang pengganti
tambahan s atau es. Sedangkan untuk kalimat yang positif itu ditambahkan s atau es karena tidak ada auxiliary di sini yang muncul. Seperti itu. Jadi hafalkan ya. Hafalkan kalau positif itu verb one ditambahkan s atau es ketika subjeknya adalah she, he, it. Kalau negatif do not atau does not verb one. Kalau interrogatif does atau do atau does di awal, kemudian subjek, kemudian verb one. Nah, ini adalah aturan bagaimana menambahkan s atau es ke dalam kata kerja. Jadi ini adalah penambahan s atau es. Nah, ketika kita membuat kalimat dengan subjek I, you, they, we, maka itu tidak ditambahkan es atau es, tidak ditambahkan s ya. Jadi verb satunya polos seperti itu. Jadi I study English every day, you study English every day, they study English every day, we study English every day. Jadi nggak ada tambahan s atau es. Kalau subjeknya adalah she, he, it, baru ditambahkan s atau es. Ada yang ditambahkan es seperti she studies English every day. Nah, ini akhiran y ditambahkan es ya. He studies English every day. Terus it becomes ice in the fridge. Nah, ini tambahkan s saja kalau become ini ya. Terus kemudian kalau subjeknya adalah singular noun atau uncountable noun. Uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi itu ditambahkan s ya, ditambahkan s. Contoh Rahmat studies English every day. Jadi karena Rahmat ini adalah satu orang, maka kata kerjanya ditambahkan s atau es. Cat runs very fast. Nah, ini adalah hewan tapi cuma satu, yaitu cat, satu ya, kucingnya. Jadi kata kerjanya ditambahkan s, runs very fast. Terus kemudian education makes people wiser. Nah, education ini adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka kata kerjanya menggunakan s, ditambahkan s, makes people wiser. Kalau subjeknya adalah plural noun atau kata benda banyak ya, maka tidak ditambahkan s. Seperti people ini orang-orang banyak ya. Study English every day. Ria and Rahmat study English every day. Nah, ada dua subjek ya, ada dua orang subjeknya, Ria dan Rahmat. Cats, nah cats ini banyak, jadi run-nya tidak ditambahkan s. Cats run very fast. Books help us from stupidity. Nah, kata benda yang banyak juga dihitung plural noun ya, jadi kata kerjanya tidak ditambahkan s. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke kapan kita menambahkan s atau es. Jadi ketika ada kata kerja, kapan kita menambahkan s dan kapan kita menambahkan es. Jadi ada aturannya. Kata kerja itu bisa ditambahkan s, ada kata kerja yang bisa ditambahkan es. Nah, semua kata kerja itu bisa ditambahkan s kecuali kata kerja dengan akhiran ss, x, z, ch, sh, o, maka kata kerja dengan akhiran ini ditambahkan es. Seperti she expresses her feeling. Jadi ini asal katanya adalah express, akhiran ss maka dia ditambahkan es. Dan yang lainnya, contoh yang lainnya adalah she fixes my phone. Ini berakhiran x. She teaches me English. Ini berakhiran ch. She washes the plates. Ini berakhiran sh. She goes to Singapore. Ini berakhiran o. A sound buzzes from your house. Ini berakhiran z ya. A sound buzzes from your house. Sebuah suara berbunyi ya, atau ya berbunyi dari rumah kamu, seperti itu. Kemudian dengan akhiran y, dan sebelumnya adalah konsonan, maka y dirubah menjadi i dan ditambahkan es. Jadi seperti ini, she studies English every day. Asal katanya adalah dari kata study, tapi dia berakhiran y dan sebelum y adalah kata huruf konsonan d. Maka ketika dia ditambahkan, ketika dia bersubjek she, maka ditambahkan es di sini ya, es dan y-nya dirubah menjadi i. Contoh yang lain adalah she cries because she lost her pet.
cry itu berakhiran Y dan sebelumnya adalah huruf R yaitu konsonan ya. Jadi Y-nya dirubah menjadi I dan ditambahkan IS seperti itu. Jadi ingat-ingat Y tapi sebelumnya adalah huruf konsonan, maka ditambahkan IS dan dirubah Y-nya menjadi I. Kemudian tapi ada kata kerja yang berakhiran dengan Y dan sebelumnya adalah vokal, maka hanya ditambahkan S. Kalau ada kata kerja yang berakhiran Y tapi sebelumnya vokal, maka cuma ditambahkan S ya. Seperti she plays badminton every day. Jadi plays itu berakhiran Y, tapi sebelumnya adalah vokal, maka cuma ditambahkan S. Contoh yang lain, she enjoys singing in the bathroom. Ini adalah kata kerja berakhiran Y, tapi sebelumnya adalah vokal O, maka ditambahkan S saja, seperti itu. Jadi itu adalah aturan untuk menambahkan S atau ES untuk kata kerja. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara tentang fungsi. Jadi function atau fungsi dari menggunakan kalimat simple present. Jadi ketika kita hafal rumusnya, kita harus memahami fungsi-fungsi dari kalimat simple present. Nah, kalimat fungsi yang pertama dari simple present adalah menjelaskan rutinitas atau kebiasaan. Nah, jadi kalau ingin membicarakan tentang rutinitas atau kebiasaan, maka kita bisa menggunakan simple present. Contohnya, I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Jadi setiap hari menunjukkan rutinitas ya. He plays badminton every Tuesday. Dia bermain badminton setiap Selasa. Jadi every ini menunjukkan sebuah rutinitas ya. Kemudian menjelaskan kejadian atau kebenaran yang umum terjadi. Jadi hal-hal yang umum terjadi itu bisa menggunakan simple present. Seperti the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Jadi ini adalah hal yang umum terjadi ya. Terus parents love their children. Orang tua mencintai anak-anak mereka. Jadi ini hal yang umum dan lumrah terjadi seperti itu. Kemudian menjelaskan situasi atau keadaan yang tetap. Maksudnya adalah kalian ingin mengatakan bahwa kalian bekerja tetap di suatu tempat gitu. Nah, ini bisa menggunakan simple present. Contoh, he works in a bank. Dia bekerja di bank. Berarti maksudnya dia sudah menjadi pegawai sana, tetap ya. Atau kalian menjelaskan sesuatu yang kalian setiap hari atau kalian tetap melakukannya setiap hari. Tetap melakukannya ya. Contoh, I teach English in the university. Saya mengajar bahasa Inggris di universitas. Jadi kalian mengajar di bahasa Inggris di universitas ini sampai seterusnya gitu. Seperti itu, maka ini adalah menggunakan kalimat simple present bisa ya. Kemudian ini jarang diketahui tentang fungsi ini. Jadi simple present itu bisa digunakan untuk menjelaskan jadwal di masa depan. Contohnya adalah our train leaves at 9 a.m. Jadi keretaku pergi jam 9. Nah, kalau kalian ingin mengatakan sebuah jadwal keberangkatan, maka kalian bisa menggunakan simple present. Contoh yang kedua, our class starts at 7. Kelas kami mulai jam 7 pagi. Jadi kalian bisa menggunakan simple present untuk menjelaskan atau memberitahu tentang jadwal di masa depan. Gitu. Terus menyatakan opini, perasaan atau pemikiran. Jadi kalau kalian ingin mengatakan opini, perasaan, pemikiran, itu bisa menggunakan simple present. Seperti contoh, I believe that you are a good person. Saya percaya bahwa kamu adalah orang yang baik. You look so great. Kamu kelihatan sangat luar biasa. Nah, itu adalah opini. Bisa menggunakan simple present. Terus yang selanjutnya adalah menjelaskan sesuatu yang akan terjadi setelah kata when atau until. Jadi contohnya adalah gini, I will lend you my car when you
come to my house. Jadi kalau ini adalah gabungan kalimat di mana kalimat yang pertama menggunakan simple future ya, pakai will. Nah, kalimat kedua menggunakan when. Nah, ketika ada kata when dengan kalimat simple future, maka kalimat when ini akan atau harus menggunakan simple present ya. Seperti itu. Jadi, fungsinya adalah menjelaskan sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu akan terjadi ketika. Nah, ketikanya ini adalah menggunakan simple present. Ini berhubungan dengan masa depan. Jadi simple present itu bisa digunakan untuk sesuatu yang berhubungan di masa depan seperti itu. Kemudian they will not start the presentation until the audience keep silent. Jadi kalau diawali dengan when dan sebelumnya adalah kalimat simple future, maka kalimat when-nya menggunakan simple present. Atau kalau diawali dengan until, kalau kalimat sebelumnya menggunakan simple future, maka kalimat yang diawali dengan until menggunakan simple present. Seperti itu teman-teman. Yaps, I think that's enough ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas atau ingin penjelasan lebih, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Thank you very much for watching. I hope that this video can be useful for you guys to study. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian belajar dan terus tingkatkan bahasa Inggris kalian. Share to your friends. Don't forget to subscribe and like this video. Thank you so much. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.